keluarga Indonesia, kembali lagi saya Kristi. Saya berkecimpung di bidang keluarga, saya psikolog, dan saya kali ini akan membahas tentang lanjutan dari resiliensi keluarga, yaitu gimana sih cara membangun resiliensi di dalam keluarga. Nah, di pembahasan yang lalu saya sudah mengungkapkan ada 5 tips untuk keluarga dapat bangkit atau resilient dalam menghadapi situasi yang sulit. Nah, hanya saja di pembahasan kali ini saya akan membahas 2 tips yang utama yang ini sebetulnya banyak ditanyakan secara pribadi kepada saya. Tips yang mau saya bahas kali ini adalah bagaimana terbuka dalam mengungkapkan emosi di dalam keluarga. Ya, jadi ada beberapa pesan secara pribadi tentunya yang sudah melihat video ini. Nanya gimana sih cara mengungkapin emosi? Saya masih kesulitan nih di dalam mengungkapkan emosi pada keluarga saya yang nanti ujung-ujungnya jadinya berantem gitu atau marah dan sebagainya. Oke, jadi saya akan membahas yang pertama ini adalah keterbukaan dalam mengungkapkan emosi dan nanti penyelesaian masalah kolaboratif. Jadi ada 2 itu yang ditanyakan kepada saya. Nah, untuk keterbukaan dalam mengungkapkan emosi, artinya gini, contohnya adalah ketika individu di dalam keluarga punya masalah atau memang ini menjadi masalah keluarga, pasti kan ada emosi yang dirasakan. Ya kan, misalnya nih ada emosi marah, sedih, kecewa, kemudian kesel, sedih, dan sebagainya. Nah, emosi itu yang kita rasakan itu kita kenali dulu. Nah, setelah dikenali, maka diungkapkan kepada anggota keluarga. Misalnya nih, seorang istri pada suami, oh iya saya sedang kesal, saya sedang marah karena ada situasi seperti ini. Misalnya saya capek karena harus ngurus di rumah dan kemudian ngurus juga pembelajaran daring dan sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita paham tentang emosi dan kemudian kita bisa mengungkapkan itu dengan baik, emosi kita ya dengan baik, nah itu biasanya akan membantu di dalam resiliensi keluarga. Yang bermasalah itu sebetulnya kita tidak mengungkapkan emosi. Jadi kalau emosi itu tidak pernah salah ya, emosi itu baik-baik aja karena emosi itu dirasakan oleh orang lain, oleh kita juga, dan itu nggak salah. Nah, yang salah adalah biasanya kita nggak mengungkapkan emosi, tetapi mengungkapkan harapan kita terhadap anggota keluarga, dan kadangkala dengan cara misalnya menyindir, kemudian dengan cara nggak suka dan pokoknya kamu nggak melakukan ini gitu kan. Nah, tapi kalau kita mengungkapkannya emosi, sebetulnya tidak ada yang bisa disalahkan. Yang kadangkala akan menimbulkan satu percekcokan itu adalah tadi karena ada harapan-harapan tertentu yang memang kita ingin dia lakukan tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Nah, jadi keterbukaan emosi ini di sini bisa juga masing-masing anggota keluarga mengenali dulu emosinya seperti apa, kemudian sama-sama diekspresikan, sama-sama diungkapkan, dan kemudian sama-sama saling memahami bahwa ada emosi tersebut, ya. Kemudian setelah ada emosi tersebut, kita atur kita maunya apa atau keluarga itu maunya apa. Jadi emosi nggak pernah salah ya. Jadi emosi itu bisa saja muncul dengan langsung saja otomatis gitu kan. Yang tugas kita adalah mengenali, bisa juga menamai emosi itu dan kemudian mengungkapkan kepada anggota keluarga, saya punya emosi sedih, saya punya emosi marah, dan kemudian nanti sama-sama gimana caranya mengelola emosi sedih itu, mengelola emosi marah. Contohnya lagi, misalnya nih kalau misalnya saya lagi sedih, oh saya boleh nih dengan menarik nafas atau jeda dulu ya, menghembuskan nafas dan sebagainya. Atau bisa juga saya menuliskan kekesalan saya, bisa juga. Atau kalau awalnya boleh mengalihkan ya perhatian, tapi sebetulnya yang diharapkan nanti adalah kita kembali lagi mengenali emosi itu
secara pribadi atau masing-masing. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang memang masih kecil, ya boleh diajarkan itu teknik-teknik dalam mengelola emosi. Yaitu tadi mungkin tarik nafas dulu, kemudian menamai juga emosinya, melabel emosi. Karena kalau misalnya gini, kalau kita bilang galau, kalau kita bilang bete, itu biasanya emosinya sudah bercampur, dan itulah yang kadang-kala menyulitkan kita untuk dapat mengenalinya. Maka kita kenali satu persatu. Setelah kita kenali satu-satu, kita ekspresikan, dan kemudian kita bisa pecahkan atau bisa bersama-sama untuk mencari solusinya. Ya, itu pembahasan saya mengenai bagaimana keterbukaan dalam mengungkapkan emosi. Jadi sebetulnya keluarga-keluarga Indonesia tidak perlu takut untuk mengungkapkan emosi, karena emosi tidak pernah salah. Ya, yang salah adalah mungkin yang memang nggak bisa diterima adalah bagaimana cara mengungkapkan emosinya itu. Kalau kita mengungkapkan emosi dengan cara yang tepat, misalnya saya sedih, saya marah, sebetulnya nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya saya mengungkapkan emosi dengan marah, kemudian marah-marah gitu atau banting pintu, nah itu yang memang tidak bisa diterima oleh anggota keluarga, sehingga yang terjadi adalah percekcokan atau pertengkaran. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya yang banyak ditanyakan kepada saya yaitu penyelesaian masalah yang kolaboratif. Nah, pemecahan masalah yang kolaboratif ini maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika keluarga tersebut memiliki permasalahan atau ada situasi kondisi sulit, misalnya ada pengurangan pendapatan, nah itu bisa diungkapkan, dibagi dengan anggota keluarga yang lain, disampaikan permasalahannya. Misalnya, oh sekarang ada nih klien saya mengalami yang namanya pengurangan pendapatan sebesar hampir 70% dalam situasi Covid ini. Nah, karena itu mengurangi pendapatan dan mengurangi pemasukan gitu ya di dalam keluarga, sehingga yang terjadi adalah pasti kebutuhan sehari-hari ini harus banyak di-cut ya. Dan itu solusi di awal. Nah, tetapi ketika kita sampaikan kepada anggota keluarga dan kemudian anggota keluarga jadi paham, oh ayah saya mendapatkan pengurangan pendapatan. Nah, kemudian cari solusinya terhadap masalah itu. Oke. Yang terjadi adalah anak bisa memberikan ide atau istri juga bisa memberikan ide. Idenya boleh dicatat, sebanyak-banyaknya ide boleh disampaikan. Ya. Nah, nanti kemudian sama-sama di dalam keluarga itu di-list kira-kira dari ide-ide yang masuk itu mana yang paling mungkin untuk dijalankan dan yang memang bisa dijalankan, yang memang realistis untuk dijalankan. Tapi ide-idenya boleh disampaikan sebanyak-banyaknya. Nah, disinilah yang dimaksudkan pemecahan masalah secara kolaboratif, yaitu secara bersama-sama. Nah, kalau pada kasus klien saya, ketika sang suami ini mengalami penurunan pendapatan, akhirnya istrinya punya ide bagaimana kalau dia berjualan. Nah, karena anak-anaknya sudah remaja dan anak-anaknya sudah bisa yang namanya teknologi, akhirnya anak-anaknya juga punya ide, dilibatkan dengan sistem marketing di sosial media untuk hal-hal yang dijual oleh ibunya tadi. Nah, karena secara bersama-sama dilakukan, akhirnya yang terjadi adalah terjadi peningkatan pendapatan di dalam keluarga tersebut. Nah, oleh suami misalnya ada penurunan pendapatan, tapi istri dan anak-anaknya bisa membantu menaikkan pendapatan sehingga akan membantu perekonomian keluarga. Nah, di sini sebetulnya tugas dan tanggung jawab betul terletak pada suami, tetapi ketika masalah itu dibagikan atau didiskusikan di dalam keluarga, akhirnya istri dan anak-anaknya bisa saling membantu, saling bersama-sama bekerja sama untuk dapat menaikkan pendapatan yang akhirnya keluarga itu secara perekonomian bisa berjalan dengan baik, dengan lancar.
Yang tadinya memang menganggap bahwa aduh bagaimana nih, masalahnya susah nih, yang kebutuhan-kebutuhan kan tidak mungkin dikurangi gitu kan, tapi pendapatan berkurang. Tapi dengan adanya pemecahan masalah yang kolaboratif, ide-ide yang disampaikan oleh anggota keluarga dan kemudian itu bisa dijalankan, akhirnya hal itu bisa membantu perekonomian keluarga dan bisa membantu permasalahan keluarga, membantu bahwa keluarga itu bisa memecahkan permasalahannya dan mendapatkan solusi, dan kemudian akhirnya keluarga itu bisa tetap memberdayakan dirinya. Jadi istri yang tadinya mungkin hanya kerja di rumah akhirnya bisa berdaya guna juga. Anak-anak yang tadinya nggak berpikir tentang masalah perekonomian kemudian dilibatkan juga, dan akhirnya mereka juga bisa membantu dengan kemampuan mereka, dan akhirnya keluarga ini bisa solid kembali. Nah, disitulah yang tadi penjelasan saya tentang bagaimana membangun resiliensi keluarga. Mudah-mudahan contoh dari saya ini bisa membantu keluarga di Indonesia, khususnya bagi teman-teman atau rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang pernah bertanya kepada saya bagaimana contoh untuk penerapan di dalam resiliensi keluarga, khusus pada keterbukaan dalam mengungkapkan emosi dan pemecahan masalah kolaboratif. Terima kasih bagi keluarga Indonesia yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat.